Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang membahas seputar ilmu komputer, Microsoft Office, Android, dan pendidikan. Baik sobatku, sudah lama kita tidak membuat video atau tidak mengonten ya. Di samping kesibukan saya, jadi beberapa pekerjaan yang sudah harus diselesaikan ya, makanya tidak sempat kita untuk mengonten. Baik, di sini saya akan berbagi tentang aplikasi VirtualBox, yang mana nantinya saat kita mengoperasikan sistem operasi Linux di VirtualBox, saat kita memasukkan perintah kombinasi ya pada keyboard itu tidak bisa diklik. Itu ada beberapa settingan yang harus kita lalui, ya. Yang pertama, ya pastinya kita sudah menginstal sistem operasi Linux Debian ya. Di sini saya akan contohkan kasusnya ya. Ini kita buka aplikasi VirtualBox-nya. Kemudian nanti kita akan runningkan dari mesin virtual yang akan saya contohkan ya, tidak bisa. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, untuk sobatku yang baru saja bergabung ataupun yang baru mengeklik video ini, bisa bantu untuk like, dan apabila ingin memberi masukan bisa menambahkan komentar di kolom komentar ya, dan di subscribe lalu aktifkan lonceng notifikasinya supaya nanti apabila kami mengupload video atau memberikan video-video terbaru, sobatku bisa mengaksesnya langsung ya. Baik, di sini akan saya contohkan. Ini salah satu contoh ya dari aplikasi Linux Debian yang sudah saya install di VirtualBox di komputer saya. Baik, ini kita akan mulai, akan kita start. Nanti akan saya tunjukkan settingan apa saja yang perlu dilakukan untuk melakukan tombol kombinasi pada keyboard ya. Pada saat kita memasukkan ataupun mengetikkan sebuah perintah, itu biasanya kalau belum kita setting di VirtualBox itu tidak bisa kita tekan. Lain halnya dengan kita menginstal sistem operasi Linux di PC langsung ya, ataupun di komputer langsung tanpa kita menggunakan aplikasi virtual. Ya, di sini aplikasi virtualnya kita menggunakan aplikasi VirtualBox yang versi 6 atau juga bisa yang versi 7, hampir sama. Ini berlaku digunakan untuk aplikasi VirtualBox versi 6 maupun versi 7 ya sobatku. Oke, kita tunggu proses loadingnya ya. Ini loading awal saat mau masuk ke sistem operasi, itu biasa. Untuk kecepatan ini tergantung dari spesifikasi komputer ataupun laptop kita ya. Ini kita akan coba untuk login. Kita di sini loginnya menggunakan root ya, super admin. Passwordnya ini saya masukkan. Kalau sudah, kita tekan enter ya. Nah, dalam kasus ini nanti pada saat kita mau memasukkan perintah kombinasi tombol keyboard itu tidak bisa. Contohnya seperti ini. Saya mengetikkan sebuah perintah nano etc network interface ya. Saya contohkan. Kita contohkan interface. Sorry, ini ketinggalan ya. Seperti ini. Nanti kita akan membuat IP ya, IP address di sini ya. Contohnya auto ya, DHCP. Nah, dan sebagainya lah. Nanti kalau sudah selesai ya, ini contohnya kita akan buat IP address-nya 192.168 ya. 168.0.1 ini contoh ya. Nah, ini contoh. Sebenarnya kita membuat sebuah IP atau memasukkan perintah. Ini kan kita akan kalau menyimpan kan menggunakan tombol Ctrl O ya. Kemudian Enter Ctrl X. Itu alternatifnya.
Namun kasusnya di sini kita pada saat mengetikkan tombol itu tidak bisa ya. Biasanya ini terjadi pada saat kita baru saja menginstal VirtualBox baru pada komputer kita ataupun laptop kita. Jadi cara yang perlu disetting, kita bisa masuk ke perintah ya di sini. Kita masuk pilih masukan, kemudian papan ketik. Kemudian setelah itu pilih ketik perintah. Ya, ini alternatif yang pertama bisa kita gunakan ya. Contohnya kita menggunakan Ctrl O ya, kemudian Enter, Ctrl X. Ini untuk keluar ya. Setelah itu alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua, kita bisa pilih masukan, kemudian papan ketik. Setelah itu pilih pengaturan papan ketik. Nah, di dalam perintah ini kita bisa masuk ke masukan, lalu kita pilih kombinasi tombol host. Ya, ini kita pilih hapus saja ya. Ini kita hapus saja. Kalau baru pertama kita memasang program VirtualBox ini atau aplikasi VirtualBox ini ada kombinasinya host seperti ini, host H, host E, host T. Ini kita hapus saja supaya nanti pada saat mengetikkan perintah CTRL-O itu bisa ya, menggunakan Ctrl O. Kalau sudah kita pilih OK. Ya, ini kita ulangi lagi. Setelah itu kita ketikkan tombol Ctrl O, lalu Enter, Ctrl X. Ya, ini contohnya ya. Nah, jadi kalau ada sobatku yang mengalami kasus yang sama, jadi solusinya seperti itu tadi. Kita pilih masukan, kemudian pilih papan ketik, lalu pilih pengaturan papan ketik. Ini kalau kita menggunakan tombol keyboard yang ada di komputer ataupun laptop kita. Tetapi kalau kita ingin menggunakan tombol keyboard berdasarkan dari sistem operasi penggunaan kita ataupun Windows kita bisa menggunakan yang bagian nomor 2, papan ketik, piranti, lunak. Setelah itu kita pilih tombol keyboard mana yang akan kita gunakan. Ya, jadi seperti itu. Oke, cukup simpel ya tutorialnya. Jadi kalau tidak tahu ya lumayan pusing, tapi kalau sudah tahu simpel sekali. Oke, sekian untuk video saya kali ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk sobatku yang menonton sampai habis. Kemudian saya ucapkan terima kasih yang nonton video sampai habis. Mudah-mudahan yang nonton video ini, yang like, yang komen, ya, yang memberi masukan bisa tinggalkan di kolom komentar. Kemudian yang subscribe, yang mengaktifkan lonceng notifikasinya, saya doakan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri video saya hari ini ya, kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.